Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melia Kudriani dari kelas 1C Akuntansi, NIM 2020121151. Di sini, saya akan menjelaskan tentang fungsi staffing. Pengertian staffing. Staffing merupakan fungsi manajemen yang hampir sama dengan organizing. Secara sederhana, fungsi ini bertujuan untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, ada tujuan staffing. Yang pertama, terwujudnya sinergitas bekerja sesuai dengan seluruh tugas dan kewajibannya. Yang kedua, terwujudnya mekanisme kerja yang kooperatif, efektif, dan terpadu. Yang ketiga, memudahkan pekerja dengan keahlian pada bidangnya masing-masing menyelesaikan tugasnya dengan baik. Keempat, mendorong pekerja untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang maksimal bagi organisasi. Prinsip dari staffing. Dalam staffing berlaku prinsip utama yaitu the right man in the right place and time, yang berarti bahwa setiap personal ditempatkan pada unit kerja yang sesuai dengan keahlian dan kecakapannya. Dengan demikian, suatu pekerjaan atau tugas dalam unit kerja dilakukan oleh orang yang tepat dan mendapat hasil pekerjaan yang optimal. Jika prinsip itu tidak diterapkan dan menempatkan personal pada tugas dan jenis pekerjaan yang bukan keahliannya, maka akan menghambat upaya pencapaian tujuan administrasi itu sendiri. Sebab hasil dari pekerjaan tersebut cenderung kurang berdaya guna bagi organisasi. Selanjutnya ada proses penyusunan personalia atau staffing. Proses penyusunan personalia atau organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi-posisi tepat dan pada waktu yang tepat. Staffing proses dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalian. Kegiatan-kegiatan dalam staffing. 1. Penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam hal jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik untuk memenuhi kebutuhan tadi. 3. Mengadakan seleksi terhadap para pelamar. 4. Melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. 5. Memberikan balas jasa yang layak kepada tenaga kerja. 6. Memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. 7. Memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. Adapun langkah-langkah dalam proses penyusunan personalia atau staffing. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada penarikan, yang ketiga seleksi, keempat pengenalan dan orientasi, yang kelima latihan dan pengembangan, yang keenam penilaian pelaksanaan kerja, yang ketujuh pemberian jasa dan penghargaan, dan yang terakhir perencanaan dan pengembangan karir. Sekian presentasi yang sederhana ini dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.